Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Kimia Swansa. Berikut akan disampaikan pembahasan tentang molalitas dan fraksi mol. Baik, yang pertama tentang molalitas. Soal yang pertama, tentukan molalitas dari larutan yang terjadi jika 4 gram NaOH dilarutkan dalam 100 gram air. Dari soal ini diketahui massa NaOH-nya 4 gram. Ini MR-nya. Ini NaOH itu Ma23O16H1, jadi menggunakan semuanya menggunakan 40. Kemudian massa pelarutnya atau massa airnya sama dengan 100 gram. 100 gram. Ini rumusnya ini molalitas sama dengan gram per mr kali 1000 per P. Ini kita masukkan yang kita tadi, M sama dengan massa 4 gram, ya, mr-nya 40, nah 40 ya. Kemudian kali 1000 per P. P itu massa pelarutnya berapa? 100 gram. Ya. Ini 1000 per 100 sama 10 ya. 4 per 40 sama dengan 0,1 ya. Jadi 0,10 sama dengan 1 dapatnya. Ya, 1 molar ya. 1 molar. Baik, kita lanjutkan dengan soal yang kedua. 4,5 gram glukosa C6H12O6 dengan Mr 180 dilarutkan dalam 100 gram air. Hitung kemolalan larutan tersebut. Dari soal ini diketahui massa glukosanya 4,5 gram. Kemudian Mr-nya 180. Massa pelarutnya atau massa airnya adalah 100 gram. 100 gram. Itu kan harusnya bisa kan? Baik, lanjut ya. Ini rumusnya M sama dengan gram per mr kali 1000 per P. Kemudian kita masukkan sesuai dengan yang ada di data soal tadi. Ini massanya 4,5 gram. Ya, mr-nya 180 kali 1000 per 100. Jadi hasilnya adalah 0,25 molar. Baik, berikutnya soal yang ketiga. Tentukan molalitas larutan 10% urea dalam air. Nah, di sini ada larutan 10% urea. Pokok soalnya di sini ya, 10% urea ini. Maksudnya larutan 10% urea itu adalah dalam 100 gram larutan, ini kita misalkan nih, dalam 100 gram larutan terdapat 10 gram urea dan sisanya adalah air. Jadi ureanya 10 gram, airnya adalah 100 dikurangi 10, sama dengan 90 gram air. Jelas di sini. Kita lanjut, masukkan ke rumusnya, ini M sama dengan gram per ml kali 1000 per P. Jadi M sama dengan, ini massanya, massa ureanya 10 per mr-nya 60 ya, kali 1000 per massa pelarutnya atau massa airnya adalah 90. Setelah kita hitung, hasilnya sama dengan 1,85 molar. Oke, lanjut dengan soal yang keempat.
Soal yang keempat, bila berat molekul fruktosa, berat molekul atau massa molekul relatif sama ya, 180, tentukan molalitas larutan 10% fruktosa dalam air. Hampir sama dengan soal nomor 3 tadi. Jadi yang pertama adalah kita pecahkan dulu 10% fruktosa dalam air ini. Jadi kalau dalam 100 gram larutan fruktosa, itu terdapat massa fruktosanya 10 gram. Ya, massa fruktosanya 10 gram. Massa airnya adalah 100 dikurangi 10, sama dengan 90 gram. Rumusnya tadi M sama dengan gram per ml kali 1000 per P. Kita masukkan M sama dengan gramnya adalah massa fruktosanya 10 gram. Ini adalah R-nya ml fruktosanya 180. Kemudian kali 1000 per massa pelarutnya atau massa airnya 90 ya. 90. Hasilnya molaritasnya adalah 0,62 molar. Nah, berikutnya soal tentang fraksi mol. Soal yang pertama, tentukan fraksi mol dari larutan yang terjadi jika 36 gram glukosa MR180 dilarutkan dalam 90 gram air. Baik, yang diketahui di soal di sini, massa dari glukosa 36 gram, MR-nya 180 ya. Kemudian massa airnya 90 gram, MR airnya adalah H2O, 2 kali 1 ditambah 16, jadi sama dengan 18. Kita hitung mol masing-masing, mol pelarut dan mol zat terlarut. Na atau mol dari zat terlarut, glukosa, ini sama dengan 36 per 180, ada 0,2 mol. NB, boleh pakai Na, pakai NB boleh, pakai N pelarut, N zat terlarut boleh, ya, yang penting mengerti. NB di sini adalah fraksi mol pelarut. Ini air pelarutnya 90 per ml-nya 18 sama dengan 5 mol. Oke, berikutnya karena pertanyaannya adalah fraksi mol larutan. Fraksi mol larutan ini sama dengan fraksi mol zat terlarut. XA sama dengan Na per Na plus NB maksudnya. XA sama dengan Na per Na plus NB. Ini sama dengan 0,2 mol per 0,2 mol ditambah 5 mol. Jadi sama dengan 0,2 mol per 5,2. Tidak, Pak. 0,2 per 5,2. Hasilnya 0,038. 0,038 saja, nggak usah pakai satuan ya, karena ini mol per mol ya. Jadi satunya habis. 0,2, kita cek lagi. 0,2 per 5,2. Ya, 0,038 benar. Oke, lanjut soal nomor 2. Tentukan fraksi mol dari larutan 10% urea dalam air. Caranya sama dengan soal yang di molaritas tadi. Yang pertama, kita harus mencari dulu massa ureanya berapa, massa airnya berapa ya. Jadi dalam 100 gram larutan 10% fruktosa dalam air, terdapat massa fruktosanya, massa fruktosa sama dengan 10 gram, massa airnya sama dengan 100 dikurangi 10, sama 90 ya. Kita cari mol zat terlarut dan mol pelarutnya. Na-nya atau mol fruktosanya sama dengan 10 per 60.
10 di sini urea adalah ini urea ini. Urea. Sebenarnya gini ya. Ini urea sama. Oke. Lanjut. Jadi mol urea Na sama dengan 10 per 60 sama dengan 0,17 mol. 0,17 mol ya. NB-nya 90, ini massa air per mR air. 16 sama dengan 5 mol. Ya. Sudah, kita cari fraksi mol. Fraksi mol, pertanyaan tadi, fraksi mol dari larutan, berarti XA, ya, fraksi mol pelarut. Fraksi mol zat terlarut, ya. Kemudian XA sama dengan Na per Na ditambah NB. Ini Na di atas, per Na ditambah NB. Ya, hasilnya sama dengan 0,17 per 0,17 ditambah 5 mol. Hasilnya XA sama dengan 0,033. Lanjut. Soal ketiga. Tentukan fraksi mol larutan 6,4% naftalena MR128 dalam benzena MR78. Langkah pertama kita selesaikan dulu 64% naftalena ini. Oke. Dalam 100 gram larutan 6,4% naftalena dalam benzena terdapat massa naftalenanya 6,4 gram, massa bensinanya 100 dikurangi 6,4 sama dengan 93,6 gram. Kemudian kita cari molnya masing-masing, mol naftalena dan mol benzena. Na mol naftalena zat terlarut sama dengan 6,4 per 128 sama dengan 0,05 mol. Berikutnya NB itu di sini benzena sama dengan 93,6 per 78 sama dengan 1,2 mol. Oke, kita lanjut. Pertanyaannya adalah fraksi mol larutan. Nah, berarti kita XA rumusnya. XA sama dengan Na per Na plus NB. Na-nya 0,05 per 0,05 ditambah NB-nya 1,2 mol. Sama dengan 0,05 per 1,25 mol. Hasilnya XA sama dengan 0,04 mol. Ya. Demikian pembahasan soal tentang molalitas dan fraksi mol. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.